Wah, seperti itulah awalnya, sekitar 13,8 miliar tahun lalu dan itu diketahui lebih dari 100 tahun lalu. Semua yang kita lihat di ruang angkasa sekarang, planet, asteroid, komet, bintang, awalnya tidak ada di sana. Pada 1920-an, para astronom memiliki gagasan bahwa dulu alam semesta hanya satu titik. Titik yang sangat panas, sampai triliunan derajat, tersusun rapat dan padat yang membentang dan meluas dengan sangat cepat. Sebuah materi yang mulai berterbangan ke segala arah dengan kecepatan cahaya pada satu momen tertentu. Big Bang itu benar-benar kacau, penuh partikel super kecil yang tercampur energi dan cahaya. Ya, kacau sekali. Tapi tetap saja, dalam menit pertama setelah Big Bang, cikal bakal dari semua yang akan muncul nantinya hampir selesai. Suhunya panas hanya pada saat ledakan dahsyat ini. Begitu perluasan dimulai, alam semesta mulai mendingin. Mirip dengan saat gas mendingin ketika kamu menyemprotnya dari kaleng aerosol. Selama proses itu, energi membeku seperti air yang membeku menjadi es. Di sini, energi murni membeku dan memadat menjadi materi. 1 menit setelah ledakan, proses pendinginan masih terjadi dengan sangat cepat dan terjadi di mana-mana sekaligus. Karena alam semesta tidak punya ujung. Semesta bukan sekedar titik padat lagi, dasar untuk perluasan lebih lanjut dan segala hal yang akan datang terbentuk. Ingat partikel kecil dari tahap ledakan pertama alam semesta tadi? Partikel-partikel itu kini mulai bersatu dan membentuk atom helium dan hidrogen. Pembentukan sebagian besar helium dan semua hidrogen di ruang angkasa butuh sekitar 3 menit. Kedua unsur ini adalah unsur paling umum dan materi dasar yang kemudian membentuk galaksi dan bintang pertama. Tapi hanya karena cikal bakalnya selesai, bukan berarti penciptaan alam semesta berhenti setelah beberapa menit pertama itu. Memang setelah itu tidak ada unsur baru yang tercipta selama jutaan tahun. Itu sebabnya versi awal alam semesta adalah helium, hidrogen, dan energi. Tapi pada akhirnya, atom perlahan mulai bersatu, yang menciptakan galaksi dan bintang setelah sekian lama. Awan helium dan hidrogen menyatu dan berubah menjadi bintang yang memiliki gaya gravitasi. Matahari juga terdiri dari 3/4 hidrogen, sementara sisanya helium. Seperempatnya ya? Yap, bener. Pada tahap berikutnya, beberapa unsur lain yang lebih berat mulai muncul juga seperti karbon, besi, oksigen, dan sebagainya. Bukan hanya proses kimia seperti unsur, bintang, atau planet baru yang bermunculan. Seluruh alam semesta meluas sejak terjadinya Big Bang. Para peneliti sadar galaksi lain bergerak menjauh dari galaksi kita. Hei, jangan gitu dong. Nanti kami nggak bisa menemukan kehidupan alien kalau kalian terus menjauh. Dan bukan hanya itu, galaksi paling jauh sebenarnya bergerak lebih cepat daripada galaksi yang dekat dengan galaksi kita, Bima Sakti. Alam semesta itu luar biasa, penuh rahasia, misterius, menyeramkan, dan super hening. Bayangkan dirimu melayang memakai baju astronot di atas bumi. Kamu hanya bisa mendengar suara napasmu. Tidak ada suara dari luar sana. Karena tidak ada atmosfer, suara tidak bisa merambat atau terdengar. Omong-omong soal baju astronot, baju itu harganya sekitar 174 miliar rupiah loh. Kayaknya kita masih harus nunggu kalau mau chill di ruang angkasa. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Jadi kamu mungkin mengira itu planet terpanas juga. Namun sebenarnya Venus yang memegang gelar planet terpanas di tata surya. Dengan permukaan mencapai suhu 450 derajat Celcius. Ya, oke lah. Merkurius tidak punya atmosfer yang bisa mengatur suhu. Jadi, planet ini nggak bisa meraih gelar planet paling panas di tata surya. Venus juga punya hari yang cukup panjang. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari bumi. Buat orang yang punya banyak kerjaan dan nggak suka buru-buru, itu cocok banget. Namun, Venus mengorbit matahari dalam 225 hari bumi. Berarti 1 tahun di sana berlangsung 18 hari lebih sedikit daripada di Venus. Jadi kamu bisa ulang tahun 2 kali dalam sehari dong. 2 kali ulang tahun dalam sehari mungkin seru. Tapi kekurangannya, di Venus terjadi hujan asam sulfat dan salju logam. Gak seru lagi kan? Kalau bumi sih keren. Berumur 4,5 miliar tahun dan satu-satunya planet yang menopang kehidupan, bumi juga punya lebih banyak pohon daripada jumlah bintang di Bima Sakti.
totalnya 3 triliun pohon, sementara bintang hanya 100 sampai 400 miliar. Kita mungkin telah menghitung pohon, tapi tetap saja sedikit sekali yang kita tahu tentang laut kita. Hanya 5% lautan yang telah dijelajahi. Jadi kita tahu lebih sedikit tentang laut daripada tentang Mars atau bulan yang permukaannya sudah dipetakan penuh. Aneh rasanya luar angkasa hanya berjarak 100 km dari kita jika dihitung dari atas permukaan laut bumi. Kayaknya deket banget ya, kadang buat sarapan aku juga harus jalan sejauh itu, tapi hanya 5% alam semesta yang terlihat dari bumi. 68%-nya adalah energi gelap, sementara 27%-nya materi gelap yang tidak bisa kita lihat dengan teleskop. Begitu dekat, tapi jauh. Kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama dimanapun posisi kita di bumi. Bulan berputar pada porosnya dengan kecepatan yang sama saat dia mengelilingi bumi. Ini disebut penguncian pasang surut. Matahari terbenam di Mars warnanya biru loh. Itu terjadi karena debu halus di planet merah ini memiliki ukuran yang sempurna untuk memungkinkan cahaya biru masuk ke atmosfer Mars. Jadi cahaya biru itu tersebar lalu mendekat ke arah laju matahari tidak seperti cahaya warna lain. Alam semesta penuh dengan keajaiban dan salah satunya adalah planet yang terdiri dari berlian. Wow! Ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi dan para ilmuwan percaya planet itu sebagian besar tertutup berlian dan grafit. Untuk pergi ke sana, kamu mungkin butuh baju astronot yang mahal banget itu, juga pesawat luar angkasanya. Tapi kalau aja nih, kamu berhasil pergi ke sana dan kembali, kamu mungkin bisa balik modal. Para ilmuwan juga punya beberapa prediksi tentang akhir dari segalanya. Astaga, kalian siap? Pada tahap awalnya, seluruh alam semesta padat dan rapat. Jadi semesta itu sangat-sangat tebal. Tapi setelah kira-kira 400.000 tahun, alam semesta terus meluas yang membuatnya lebih transparan. Cahaya yang terpancar kuat itu kita kenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis atau CMB. Wujudnya seperti saat kamu menyalakan TV di saluran kosong. Saat kamu melihat titik-titik statis hitam putih yang bergerak di layar. Seperti itulah CMB dan cahaya dari semua energi yang dilepaskan pada saat Big Bang. CMB masih ada. Para astronom bisa melihatnya lewat teleskop gelombang mikro. Meluas dan tak pernah berhenti, alam semesta masih melebar setiap detik pada kecepatan luar biasa, sehingga menyebabkan benda di ruang angkasa selalu saling menjauh. Cepat sekali menjauhnya. Kita tahu karena matahari dari galaksi lain tampak lebih merah dari seharusnya. Ini disebut pergeseran merah, dan ini terjadi saat sumber cahaya bergerak menjauh dari orang yang mengamatinya. Lalu ada gravitasi. Gravitasi menarik semua benda di alam semesta ke satu sama lain. Ini menjadi alasan planet-planet terus mengelilingi matahari atau kenapa tata surya kita mengelilingi pusat Bima Sakti. Itu sebabnya kita menginjak tanah, sementara di ruang angkasa kita melayang karena tidak ada gravitasi di sana. Dengan mengingat ini, para ilmuwan punya gagasan bahwa kelak alam semesta akan bergerak ke arah berlawanan dan mulai menyusut kembali, yang akan kita kenal sebagai Big Crunch atau remukan besar. Terjadi atau tidak, semua bergantung pada tipe alam semesta kita. Jika terbuka, alam semesta akan terus meluas dan tidak akan ada yang menghentikannya. Tapi seiring waktu, saat semesta meregang, kepadatannya akan menjadi sangat rendah. Sampai galaksi tak akan bisa membentuk bintang baru dan bintang yang sudah ada akan punah. Saat ruang angkasa kehilangan semua cahaya dan panasnya, kehidupan akan musnah. Alam semesta akan terus dingin dan akan terus meluas menjadi kegelapan tak berujung. Lalu, entah ada Big Crunch atau tidak, boom, semuanya hilang. Hey, untungnya masih ada miliaran tahun lagi ya. Mungkin kamu masih, tapi aku udah nggak ada. Hehe. Soalnya aku mau pensiun. Duar! Saking dahsyatnya ledakan ini, sampai-sampai para ilmuwan terpukau setengah mati ketika mereka menemukannya pada Februari 2020. Ukuran dan kekuatannya sangat luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan standar kosmik sekalipun. Kita bersiap pergi ke sebuah kelompok galaksi dalam konstelasi jerapah. Kalau roket kita mampu terbang dengan kecepatan cahaya, yaitu secepat cahaya lampu bohlam mencapai matamu saat kamu menyalakannya, hanya sekejap. Kita butuh 2,6 miliar tahun untuk mencapai lokasi ledakan ini di luar angkasa. Pasti banyak sekali peristiwa yang terjadi di bumi dalam waktu selama itu. 2,6 miliar tahun yang lalu, dinosaurus pun belum ada. Makhluk hidup primordial baru saja meninggalkan lautan dan menuju daratan.
Nah, kita akan bepergian lebih cepat dari kecepatan cahaya dan sampailah kita ke tujuan. Bekas ledakannya sangat besar, seperti ada 600 juta matahari meledak secara bersamaan. Jangan lupa, matahari kita itu besar sekali, bisa menampung 1 juta bumi ke dalamnya loh. Faktanya, 99,8% dari seluruh isi sistem tata surya kita adalah matahari. Sisa 0,2%-nya adalah planet, bulan, asteroid, dan benda kosmik lainnya yang melayang di sekeliling matahari. Dan serunya lagi, ledakan ini berlangsung selama 100 juta tahun. Itu sama dengan waktu yang terbentang dari dunia digital hari ini yang dipenuhi ponsel pintar juga mobil yang bisa menyetir sendiri hingga kembali ke zaman dinosaurus. Jadi, apa penyebab ledakan luar angkasa dengan ukurannya yang sangat luar biasa ini? Si lubang hitam, apalagi? Monster ini menelan banyak sekali benda dan memuntahkan serangkaian sinar plasma yang memancar ke seluruh angkasa luar dan membentuk area kosong di sekitarnya. Ledakan ini dianggap sebagai ledakan terbesar di alam semesta. Tapi, cepat atau lambat, pasti akan ada yang mengalahkannya. Kita menuju gugusan galaksi lainnya. Yang satu ini dijuluki Ophiuchus. Satu ledakan di sini 5 kali lebih kuat dibanding ledakan yang terjadi di konstelasi jerapah. Saking besarnya, kamu bisa dengan mudah menjajarkan 15 galaksi Bima Sakti di area ledakannya. Ingat, galaksi kita itu diameternya 100.000 tahun cahaya dan menjadi rumah bagi 200 miliar bintang. Iya, wah, adalah kata yang tepat. Ini merupakan ledakan luar angkasa yang terbesar sejak Big Bang yang memulai segala sesuatunya 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi, apa sumber ledakan ini? Untuk menjawabnya, kita perlu analogi sederhana. Layaknya di bumi, luar angkasa juga punya kota megapolitannya sendiri. Kota New York dan Tokyo versi luar angkasa ini sangat besar. Dan ungkapan itu juga masih kurang tepat. Namanya juga usaha, ya kan? Secara resmi, kota-kota dalam analogi ini dinamakan super cluster galaksi. Di pusat salah satu galaksi yang paling besar, kamu akan menemukan lubang hitam supermasif. Saat ini, para ilmuwan masih belum banyak mengetahui tentang benda ini. Tapi, teori yang beredar mengatakan kalau lubang hitam ini pada dasarnya adalah sekumpulan benda atau materi yang termampatkan ke dalam titik yang super duper kecil hingga sulit diukur. Iya, memang ribet sih. Sederhananya, seperti mengecilkan bumi kita hingga seukuran 1 butir beras, tapi beratnya masih tetap sama, tidak berubah. Semua benda yang ada di lubang hitam itu benar-benar menyusut bersamaan. Jadi, lebih banyak materi berarti gravitasinya makin kuat. Artinya, tarikan lubang tersebut sangat kuat sehingga tak ada yang bisa lolos. Bahkan cahaya pun tidak dapat melewatinya. Karena itulah namanya lubang hitam. Lucunya, kita malah tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Lubang hitam tidak bercahaya atau memantulkan cahaya. Langsung dilahap seperti saat kamu makan spaghetti. Ngebayangin spaghetti jadi lapar. Oke, kembali ke benda langit super besar yang meledak tadi. Sebuah lubang hitam supermasif meledak di galaksi super cluster Ophiuchus ini. Alih-alih menelan semua benda yang ada di sekitarnya seperti layaknya lubang hitam biasa, monster ini malah memuntahkan semuanya. Aliran plasma raksasa menembus ruang angkasa hampir setara dengan kecepatan cahaya dan menembus gelembung berdiameter 1,5 juta tahun cahaya. Setiap 1/1000 detik, rasanya seperti ada 20 miliar megaton TNT meledak. Dan monster ini melakukannya selama 240 juta tahun. Tapi sekarang, biarkan aku menarik perhatianmu pada benda terberat di Bima Sakti. Yang paling tangguh di galaksi kita, lubang hitam supermasif yang disebut Sagittarius A*. Massa benda ini adalah 4 juta kali massa matahari. Kamu pasti akan menyukai fakta ini. Jaraknya hanya 25.000 tahun cahaya dari planet kita. Dalam skala luar angkasa, benda ini ibaratnya seperti tetangga kita, cuma beda 2 rumah saja.
Jangan khawatir, tidak perlu berkemas dan pindah dari bumi. Walau tetangga kita ini telah lama berhenti menembakkan cahaya panas keluar angkasa, pada 2019 ia berhasil membuat para astronom jantungan. Di dekat Sagittarius A-star ini, para astronom melihat kilatan 75 kali lebih tinggi dari biasanya. Teori mereka adalah, nomor 1, lubang hitam ini menelan bagian dari bintang yang berada di dekatnya mencari kenyamanan. Atau nomor 2, ada awan gas menabraknya. Setelah lonjakan aktivitas selama 14 jam ini, Sagittarius A-star akhirnya tenang. Fiuh. Tapi di masa lalu, raksasa ini emosian dan tahu cara membuat luar angkasa terang benderang. 3,5 juta tahun yang lalu, pendahulu kita, dalam hal ini belum ada manusia, sudah berjalan melintasi Afrika. Dengan polosnya, mereka tidak menyadari bencana alam sedang terjadi jauh di langit di atas mereka. Peristiwa itu tampak seperti mercusuar yang tiba-tiba menyala dan menembakkan 2 sinar berbentuk kerucut. Semuanya dipicu oleh awan hidrogen 100.000 kali lebih besar dari matahari. Awan itu terlalu dekat dan Sagittarius A-star pun bereaksi. Semburan plasma itu memancar di ruang angkasa selama 200.000 tahun cahaya. Peristiwa ini terus berlangsung selama 300.000 tahun. Dalam skala kosmik, ini sih seperti jentikan jari, tapi para astronom masih menemukan jejak ledakan itu bahkan sampai hari ini. Bintang neutron juga tahu cara membuat kembang api yang menakutkan. Peristiwa ini muncul setelah bintang raksasa kehabisan bahan bakar dan tumbang dengan sendirinya. Bayangkan seluruh matahari menyusut menjadi seukuran kota kecil. Ya, hal ini membuat bintang neutron sangat padat dan berat. 1 sendok teh materi bintang ini memiliki berat sekitar 10 juta ton. Bintang ini juga berputar sangat cepat, ratusan putaran penuh per detik, dan beberapa di antaranya menembakkan kilatan energi dari kutubnya sehingga terlihat seperti mercusuar kosmik. Salah satu bintang neutron yang paling menarik ada di konstelasi Sagittarius. Seperti lubang hitam, bintang ini punya gravitasi yang kuat dan menarik banyak materi. Semuanya terkumpul dalam satu piringan besar yang berputar. Sumber tenaganya dari hidrogen yang berasal dari bintang terdekat. Bintang ini menelan tetangganya, menyedot begitu banyak materi hingga mulai memanas. Hasilnya, bola api raksasa meluncur dari permukaannya. Para astronom menyaksikan fenomena ini pada tanggal 20 Agustus 2019. Mereka melihat kilatan cahaya selama 20 detik yang menerangi ruang angkasa. Ini merupakan ledakan paling terang yang pernah dilihat NASA. Bintang ini menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dihasilkan matahari selama lebih dari seminggu. Tapi tentu saja tidak ada yang mengalahkan ledakan terbesar dari yang terbesar, ledakan yang membawa kehidupan ke seluruh alam semesta kita menurut teori paling populer. Tapi pertama-tama sedikit latar belakang. Ilmuwan percaya bahwa hanya 5% dari semesta adalah bintang, planet, asteroid, komet, awan debu, kamu, aku, hewan peliharaanmu, semua makhluk hidup, pada dasarnya semua hal yang dapat kamu lihat dengan mata kepalamu. Jadi, bagaimana dengan 95% sisanya? Isinya hal misterius dan tanpa kepastian, energi gelap dan materi gelap. Sederhananya, keduanya seperti yin dan yang di luar angkasa. Materi gelap membuat benda saling menarik satu sama lain dengan gravitasi. Seperti perekat alam semesta kita yang menyatukan semuanya, energi gelap, sebaliknya, membuat benda-benda bertolak dan menjauh. Jadi, begitulah teorinya. Cukup aneh, bukan? Energi gelap membuat semua benda saling menjauh satu sama lain. Ilmuwan bahkan dapat melihatnya sendiri. Semakin jauh jarak galaksi, semakin cepat galaksi ini menjauh dari bumi. Tapi, kedua kekuatan itu tidak selalu ada. Faktanya, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, tidak ada apa-apa. Semuanya dipadatkan dalam titik kecil mungil yang sangat-sangat kecil. Terdengar tidak asing di telinga ya? Ya, titik misterius yang menyusut selamanya ini juga berada di tengah lubang hitam dan disebut singularity. Disitulah semua teori sains dan matematika mewah kita rusak. Ini adalah hal yang paling membingungkan di luar sana. Tetapi suatu hari, titik yang sangat padat dan panas itu mulai meluas ke segala arah.
Dan benda ini tumbuh lebih cepat dari kecepatan cahaya, menggandakan ukurannya 100 kali dalam sepersekian detik. Jika kamu ingin lebih spesifik, itu adalah 1/100 dari 1/1 miliar dari 1/1 triliun dari 1/1 triliun detik. Ya, semakin lama waktu berlalu, semakin cepat dan besar pertumbuhannya. Dan benda ini terus berkembang seperti meniup balon yang tidak pernah meletus. Ilmuwan menamakan ekspansi ini Big Bang. Lubang hitam mengoyak bintang-bintang raksasa. Bintang pulsar berputar luar biasa cepat dan memancarkan energi yang kuat. Nebula warna-warni dengan kembang api bintang yang baru. Galaksi dengan berbagai warna dan ukuran. Semua ini ditemukan dalam jagat raya kita. Tapi jagat raya tidaklah tanpa batas. Semesta punya batas, semacam dinding, dan di luarnya ada ketiadaan mutlak. Saat ini kita akan mengadakan perjalanan menuju dinding itu. Tapi pertama-tama, alam semesta kita seperti boneka matrioska. Kalau kamu membukanya, ada yang lebih kecil di dalamnya, yaitu galaksi. Di dalam galaksi ada boneka yang lebih kecil lagi, yakni tata surya kita, dan boneka terkecil adalah bumi. Masing-masing boneka ini punya batas yang akan kita lewati. Untuk itu, kita butuh pesawat antariksa yang besar. Pesawat ini juga harus bisa bergerak 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kamu memasuki pesawat dan menyalakan mesinnya. 100 km di atas permukaan laut adalah perbatasan pertama kita. Itu 10 kali lipat ketinggian terbang pesawat penumpang. Titik ini disebut garis Kármán. Garis ini memisahkan atmosfer bumi dengan luar angkasa. Sekarang kita terbang lebih jauh menuju tepi tata surya. Kita menyalakan mode hyperdrive dan terbang melintasi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita menempuh jarak 100 unit astronomi. 1 UA setara jarak dari bumi ke matahari. Dan inilah batas tata surya kita, heliosfer. Di sini, kecepatan angin surya turun dengan cepat. Pertama, angin turun dari 1.000.000 km per jam menjadi setara kecepatan suara. Lalu ada lapisan yang disebut heliopause. Disinilah angin surya hampir lenyap. Lalu, pesawat kita mengalami gelombang haluan. Disinilah kita merasakan angin antar bintang yang bertabrakan dengan batas tata surya kita. Saat melewati batas ini, kamu berada dalam kegelapan ruang antar bintang. Dan di sini, kamu bisa menemukan 2 objek buatan manusia yang melakukan perjalanan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Voyager 1 dan Voyager 2. Voyager 1 melintasi perbatasan itu pada tahun 2004. Voyager 2 melakukannya di tahun 2007. Probe antariksa ini mengungkap bentuk heliosfer tidak bulat sempurna di sekeliling matahari. Batas selatannya 10 UA lebih dekat ke matahari dibanding batas utaranya. Nah, kita sedang bergerak di ruang antar bintang dan akan segera mendekati dinding batu di sekeliling tata surya kita. 200.000 UA ke depan, dan inilah dia. Dinding batu ini adalah awan Oort. Sebenarnya, ini adalah kumpulan asteroid yang mengelilingi dunia kita. Para ilmuwan berspekulasi awan Oort mungkin adalah sumber komet dan meteorit yang jatuh ke bumi. Tapi batuannya sangat jarang sehingga kita bisa terbang dengan mudah di sela-selanya. Sekarang kita berada dalam kegelapan total. Lebar Bima Sakti sekitar 106.000 tahun cahaya. Akan butuh miliaran tahun untuk menempuh jarak itu dengan roket konvensional. Tapi kamu terbang dengan kecepatan maksimal. Dengan piawai, kamu melewati berbagai bintang dan planet seolah-olah berada di arena balap. Dan dalam beberapa menit kamu sampai di tepi galaksi kita. Tidak ada lagi angin antar bintang. Yang kamu lihat hanya titik-titik terang di kejauhan. Titik-titik ini adalah galaksi besar. Kita harus melihat peta untuk membuat rute ke ujung alam semesta. Kamu ada di sini, di dekat galaksi Bima Sakti. Ini adalah bagian dari gugusan galaksi yang dinamakan Super Gugus Laniakea. Objek raksasa ini seperti jalan kecil di kota besar. Kalau diperkecil, kita akan melihat Super Gugus Centaurus Hydra. Ribuan galaksi di peta tampak seperti titik-titik kecil. Zoom out sampai maksimal. Inilah alam semesta kita yang bisa diamati. Kita mengira alam semesta tanpa batas, tapi kita mungkin punya bukti bahwa alam semesta ada batasnya. Di sini, 10 miliar tahun cahaya jauhnya dari rumah kita. Meski kamu bepergian dengan kecepatan cahaya, perjalanan ke sana akan butuh waktu 2 kali lebih lama dibanding umur planet kita. Selama masa itu, matahari akan memudar atau meledak seperti supernova, menghancurkan seluruh tata surya kita. Dan kalau kamu bisa berumur sepanjang itu lalu kamu pulang, kamu tidak akan bisa melihat galaksi kita lagi. Galaksi kita sudah lama bertabrakan dengan Andromeda dan telah melebur menjadi satu objek kosmik besar. Untunglah pesawatmu bisa membelokkan ruang waktu, sehingga perjalanan ini hanya butuh waktu beberapa detik saja. Boom! Selamat, kamu sampai di tujuan.
yaitu Eridanus Super Void. Sebagian ilmuwan percaya lokasi ini adalah bukti tabrakan alam semesta kita dengan objek cukup besar sehingga meninggalkan bekas seluas itu. Eridanus Super Void adalah ruang kosong dan dingin seluas 1 miliar tahun cahaya. Jika kamu membayangkan ruang hampa ini sebagai cangkir, maka cangkir itu paling tidak bisa menampung 10.000 galaksi. Dan ruang ini muncul setelah kecelakaan berskala raksasa. Objek yang menabrak alam semesta kita adalah alam semesta lain. Ya, alam semesta lain mungkin saja ada. Bayangkan seluruh alam semesta kita sebagai gelembung raksasa yang berisi semua gugusan galaksi dalam alam semesta yang bisa diamati. Mungkin jumlah gelembung seperti itu tak terbatas dan mungkin saja terbentuk selama Big Bang. Alam semesta ini mungkin berbeda dengan alam semesta kita. Semesta itu mungkin punya galaksi dan nebula lain. Tapi gelembung-gelembung ini juga mungkin saja semesta paralel. Ini artinya kalau kamu lebih memilih sereal daripada oatmeal di pagi hari, di alam semesta lain mungkin kembaranmu akan memilih oatmeal. Tiap pilihan yang kamu ambil punya konsekuensi yang sama sekali berbeda di dunia paralel. Dan karena jumlah serta pilihannya tak terbatas, jumlah semesta paralel bisa tak terhingga. Jadi seperti gelembung biasa, alam semesta kita punya dinding di dekat Eridanus Super Void. Dahulu kala, sebuah gelembung lain melayang melewati gelembung kita. Saat saling mendekat, medan gravitasi keduanya mulai berinteraksi. Dinding batas kita mulai berubah bentuk dan tertarik ke arah alam semesta lain. Hal yang sama juga berlaku di seberang sana. Lalu dinding kedua alam semesta ini bersentuhan. Tapi saat gelembung bergerak, koneksi tadi mulai putus. Dan semesta lain mengoyak sepotong besar alam semesta kita. Ruang hampa dingin terbentuk di lokasi tabrakan. Dan itulah Eridanus Super Void. Masalahnya adalah alam semesta tampak sama bagi pengamat, dari manapun sudut pandangnya. Misalnya, bayangkan sebuah bola basket yang melayang di udara. Kalau kita letakkan seekor semut di atas bola itu dan menyuruhnya mencari ujung bola, semut akan mulai mengitarinya seraya membuat lingkaran dalam jumlah tak terbatas. Tapi lanskap di sekitar semut tidak akan berubah. Yang dilihatnya hanya ufuk yang melengkung. Itu karena bola tetap sama dari sudut pandang manapun. Hal yang sama terjadi saat kita mencoba menemukan tepian alam semesta kita. Itu karena kita membayangkan dunia dalam bentuk 3 dimensi dan pandangan kita terbatas. Misalnya, kamu melihat sebuah persegi 2 dimensi biasa. Jika kamu menambahkan kedalaman dan mengubah sudut pandang, tada, jadilah kubus. Jika kita bisa melihat alam semesta dalam bentuk 4 dimensi, sebuah persegi mungkin akan tampak sangat berbeda. Tapi mungkin kita bisa meninggalkan gelembung kita. Kunci bepergian ke alam semesta lain bisa jadi ada dalam lubang hitam. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius di alam semesta. Bobotnya sangat berat sehingga tidak hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Ini seolah kita meletakkan batu besar di atas jaring. Jaring akan mengendur dan makin kamu mendekati batu, makin dalam lengkungannya. Begitu berada dalam medan gravitasi lubang hitam, kamu tidak akan bisa meninggalkannya. Kita masih belum tahu apa sebenarnya yang berada di pusat lubang hitam. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lubang putih juga ada. Secara teori, seharusnya lubang putih terbentuk bersama lubang hitam. Sesuai namanya, lubang putih sangat berlawanan dengan lubang hitam. Tidak ada yang bisa mendekati lubang putih. Saat ini belum ada data tentang objek seperti itu, tapi teori relativitas umum menyatakan lubang putih memang ada. Ada juga teori bahwa lubang hitam adalah lorong menuju alam semesta lain. Saat memasuki lubang hitam, kamu bisa keluar di sisi lain melalui horizon peristiwa lubang putih. Jadi kamu melewati perbatasan alam semesta dan mendapati dirimu berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tapi, kita mungkin punya bukti bahwa lubang putih itu ada. Di tahun 2006, para ilmuwan menemukan semburan energi di suatu tempat sejauh 1,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Semburan ini unik, tidak seperti ledakan supernova atau menyatunya 2 lubang hitam. Beberapa astronom percaya itu adalah peristiwa lahirnya lubang putih. Tapi karena tidak stabil, semburan itu segera hancur. Proses ini serupa dengan peristiwa terbentuknya seluruh alam semesta, Big Bang. Maka, ilmuwan menamakannya Little Bang. Ini adalah bumi, planet rumah kita, dan bulan, satelitnya. Jika di zoom out, dan inilah tata surya kita. Kalau lebih jauh lagi, ini galaksi Bima Sakti. Dan kita cuma titik kecil di antara jumlah bintang yang tidak ada habisnya ini. Nah, kalau makin jauh, ada gugusan galaksi. Bintik-bintik dan pusaran di ruang tanpa ujung. Selanjutnya ada Laniakea, super gugus. Galaksi kita cuma setitik kecil di sini. Lanjut, ada super gugus Hydra Centaurus. Klaster besar yang terdiri dari ribuan galaksi terlihat sangat kecil dari sini. Selanjutnya, super gugus Pavo Indus.
Ini adalah area yang lebarnya 200 juta tahun cahaya. Kita bisa men-zoom out lagi sampai melihat seluruh alam semesta yang dapat diamati. Tiap bintik kecil ini berisi ribuan galaksi dan berkuadriliun-kuadriliun bintang. Para ilmuwan memperkirakan alam semesta kita mungkin terlihat mirip gelembung. Dan gelembung itu mungkin bertabrakan dengan alam semesta lain. Yap, alam semesta lain juga bisa ada. Bahkan alam semesta jumlahnya tidak terbatas. Semuanya bisa muncul setelah Big Bang. Benturan antara dua alam semesta juga tidak mustahil. Setidaknya, tabrakan ini mungkin pernah terjadi dan buktinya ada di sini, di arah rasi bintang Eridanus. Tempat ini disebut Super Void Eridanus, lebarnya sekitar 1 miliar tahun cahaya. Sebagai perbandingan, lebar seluruh galaksi kita cuma sekitar 100.000 tahun cahaya. Tempat ini tidak berisi apa-apa, dan itu mungkin jejak dari tabrakan lama antara alam semesta kita dan alam semesta lain. Para ilmuwan memperkirakan kedua alam semesta ini bergesekan. Saat jarak di antara keduanya super dekat, gaya gravitasi kedua gelembung ini mulai saling menarik. Sama seperti dua tetes air yang mencoba menyatu saat berdekatan. Tapi kecepatan alam semesta terlalu tinggi bagi keduanya untuk terus berinteraksi. Jadi, alam semesta lain itu merobek sepotong gelembung kita. Mungkin ada sekitar 10.000 galaksi di dalam kehampaan atau void itu, dan semuanya hancur atau diambil alih oleh alam semesta lain tadi. Mari kita pergi ke tepi alam semesta kita untuk melihat bagaimana tabrakan ini mungkin terjadi. Kita 10 miliar tahun cahaya dari rumah kita. Di sini, di galaksi lain, kita melihat nebula indah yang punya berbagai warna dan bentuk. Dan jika kamu melihat ke arah lain, ada tembok besar yang bergerak ke arah kita. Semua percikan cerah ini adalah galaksi super besar yang akan bertabrakan dengan galaksi kita. Namun, pada kenyataannya, itu adalah cermin raksasa yang cuma menampilkan refleksi alam semesta kita. Di sini, ruang dan waktu terdistorsi, serta mulai ditarik ke alam semesta lain dengan kecepatan tinggi. Hukum fisika yang biasa mungkin tidak berlaku lagi di sini. Gravitasi pun mungkin hilang. Dengan begitu, semua bintang akan meledak dan penghuni planet di sana akan melayang tanpa kepastian. Tapi jika kedua alam semesta tidak hanya saling bersinggungan, tetapi juga bertabrakan langsung satu sama lain, segalanya akan jauh lebih ngeri. Sejumlah besar energi tabrakan mungkin akan menyebabkan ledakan luar biasa. Dayanya akan menghancurkan apapun yang ada di dalam gelembung kita. Namun, kedua gelembung itu masih mungkin menyatu juga. Awalnya, semua galaksi di tepi alam semesta akan robek. Tapi kemudian penyatuan akan dimulai. Galaksi-galaksi di sana akan mulai bergerak dengan kacau. Semua akan terbang melewati satu sama lain, saling menghancurkan, bertabrakan, dan meledak. Tabrakan dua galaksi akan menciptakan dampak super besar. Dan itu mungkin terjadi pada galaksi kita dalam waktu dekat, dari segi luar angkasa ya. Galaksi Andromeda sedang menuju ke arah kita. Andromeda adalah galaksi spiral yang ukurannya 2 kali lipat galaksi kita. Dan ada sekitar 1 triliun bintang di sana, alias 2 kali lipat Bima Sakti. Di pusat galaksi cerah ini, mengintai satu monster gelap, sebuah lubang hitam. Beratnya 2 dan 80 kali lipat massa matahari. Raksasa merah ukurannya ratusan kali lipat lebih besar daripada matahari kita. Pulsar yang memancarkan energi besar seperti lampu sorot, bintang-bintang pengembara dan banyak lubang hitam besar maupun kecil. Gabungan objek-objek berbahaya ini bergerak ke arah kita dengan kecepatan 110 km per detik. Perjalanan dari New York ke Los Angeles dengan kecepatan ini hanya akan memakan waktu setengah menit. Cakram Andromeda sudah bisa terlihat dengan mata telanjang pada malam tanpa bulan. Seiring berjalannya waktu, ukurannya akan makin besar. Saat Andromeda makin mendekat, gaya gravitasinya akan mulai meregangkan lengan galaksi spiral kita dan mulai terurai. Bintang dan planet di sana akan melenceng dari orbitnya. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ada asteroid yang tidak dikenal atau bahkan planet katai dari galaksi Andromeda yang akan menabrak bumi dengan kecepatan tinggi. Planet kita akan meledak seperti balon akibat benturan ini. Duh, jadi ngeri. Kemungkinan lain akan meliputi tabrakan antar bintang. Matahari kita akan berhadapan dengan bintang lain. Bintang yang lebih besar akan perlahan mulai menelan bintang yang lebih kecil. Pertama,
bintang itu akan mencuri lapisan atas cahayanya lalu memakannya seperti spaghetti, atau mungkin mirip rigatoni. Saat mencapai berat kritisnya, bintang besar itu akan meledak. Ledakan ini akan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk tata surya kita. Mungkin gelombang kejutnya bahkan akan mencapai bintang tetangga lainnya. Namun, skenario lain yang mungkin terjadi adalah tata surya kita akan dilempar ke angkasa gelap. Bayangkan, sebuah bola tenis yang diikat ke tali. Kamu menggenggam tali ini dan memutar bolanya di atas kepalamu seperti pengumban. Lalu, kamu melepaskan tali itu dan melayangkan bolanya. Inilah yang akan terjadi pada matahari dan semua planet di sekitarnya. Kita akan berujung di angkasa gelap yang dingin. Tapi, kehidupan di bumi takkan terpengaruh. Bintang terang kita tetap akan menghangatkan kita. Satu-satunya dampak dari ini adalah semua bintang di langit malam kita akan hilang. Nah, peluang yang paling mungkin terjadi adalah penyatuan kedua galaksi raksasa ini takkan memengaruhi kita sama sekali. Alasannya, jarak antara bintang dan planet di luar angkasa sangatlah besar. Jadi, semua mungkin hanya akan bercampur dan membentuk satu awan raksasa. Prosesnya akan mirip menyaring pasir halus menggunakan saringan besar. Objek-objek di dalamnya takkan berinteraksi, tapi hal yang paling menarik akan terjadi pada lubang hitam di pusat galaksi kita. Saat ini ada sekelompok debu bintang dan bintang yang padat di sekitarnya. Saat Andromeda dan Bima Sakti saling mendekat, keduanya akan mulai berdansa satu sama lain. Kira-kira gaya dansanya twist atau foxtrot ya? Dan saat dua lubang hitam saling mendekat, keduanya akan mulai menelan semua materi yang ada di sekitarnya. Miliaran ton debu bintang warna-warni, asteroid, dan partikel bintang akan terbang menuju pusat kedua lubang hitam. Kelihatannya, proses ini terjadi dengan sangat lambat, tapi ini cuma ilusi. Objek super berat seperti lubang hitam membengkokkan kisi ruang dan waktu. Jadi, waktu bergerak jauh lebih lambat di dekat lubang hitam. Dan semua benda yang tampaknya tak bergerak di horizon peristiwa selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebenarnya sudah lama hilang. Saat akhirnya menyatu, kedua lubang hitam ini akan menjadi satu lubang hitam super raksasa. Namun, masanya agak lebih kecil dibanding masa total kedua monster hitam ini. Beberapa beratnya berubah menjadi energi tabrakan. Energi ini dilepaskan dengan sangat kuat hingga gelombangnya dapat terasa di galaksi lain. Sekarang, lubang hitam besar mengumpulkan semua inti yang padat dan panas ini dari kedua galaksi di sekitarnya. Pada akhirnya, lubang hitam itu terasa penuh dan melontarkan berkas-berkas energi yang kuat keluar angkasa. Ini disebut inti galaksi aktif, yang merupakan salah satu fenomena paling cerah di alam semesta dan sumber radiasi elektromagnetik paling kuat yang pernah diketahui. Panjang berkas energi ini mungkin lebih dari 5.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke Proxima Centauri cuma 4,2 tahun cahaya. Dan kekuatan ledakan yang menyertai berkas energi ini setara 100 ledakan supernova. Wow, gak kebayang. Gelombang ledakan dari peristiwa ini bahkan dapat mencapai tepi galaksi baru. Dan pancarannya akan terlihat dari jarak jutaan tahun cahaya. Saat ini, ada awan tebal debu warna-warni di pusat galaksi yang telah menyatu. Berat awan ini sangat besar hingga mulai menyusut dan berubah bentuk menjadi bulat. Secara bertahap, awan ini menjadi begitu berat hingga mengompres reaksi inti dan nuklirnya di dalam. Suhu pun mulai naik dan tak lama, duar! Supernova terjadi. Ini adalah pertunjukan kembang api paling besar di pusat galaksi. Bintang-bintang meledak dari kabut dan membentuk dunia baru yang panas. Saat ini terjadi, lengan kedua galaksi yang sebelumnya saling menarik perlahan kembali ke bentuk sebelumnya. Pusat galaksi super berat kita punya kekuatan gravitasi besar yang memengaruhi bintang dan nebula yang jaraknya ratusan ribu tahun cahaya. Lengan galaksi ini saling berputar lagi dan kita akan melihat galaksi baru yang sudah jadi, Bima Meda atau Sakti Meda. Atau bagaimana kalau Bima Andro Sakti Meda? Ya begitulah, pilih saja sendiri.